Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi, atau selamat malam. Tergantung dari kalian membukanya di waktu kapan ya. Intinya selamat datang di mata kuliah karantina kesehatan. Mohon maaf sebelumnya, perkuliahan yang kita rencanakan dapat kita lakukan secara virtual langsung gitu ya, live gitu. Namun karena kondisi dan beberapa kendala, maka kita hari ini atau pada pertemuan pertama kita lakukan secara recording seperti itu. Kalian menyimak penjelasan saya yang sudah saya record. Baik, pada pertemuan kali ini saya akan membagikan dua video. Yang pertama adalah penjelasan tentang introduksi mata kuliah dan kontrak kuliah, dan yang kedua adalah tentang materi ya, pengantar karantina kesehatan. Baik, untuk video kali ini saya akan menjelaskan tentang introduksi mata kuliah dan kontrak kuliah. Saya akan share screen. Ya, baik. Baik, ini adalah kontrak kuliah dan silabus untuk mata kuliah karantina kesehatan ya. Untuk RPS-nya atau rencana pembelajaran semester nanti dapat kalian unduh pada saat filenya sudah saya tautkan di e-learning kita. Mata kuliah karantina kesehatan adalah mata kuliah yang mempelajari upaya pencegahan dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi untuk menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Setelah kalian menempuh mata kuliah ini, diharapkan nantinya kalian dapat menguraikan dan menjelaskan secara teoritis terhadap aspek-aspek kesehatan dan lingkungan dalam upaya mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat dan berpotensi menyebar lintas wilayah atau lintas negara. Kalian dapat dinyatakan lulus dalam mata kuliah ini apabila memenuhi standar minimal dari komponen penilaian. Kriteria penilaian pada mata kuliah kali ini terdiri dari yang pertama, komponen ujian tengah semester atau UTS sebesar 35% bobotnya, kemudian ujian akhir semester bobotnya sebesar 40%, dan penyelesaian tugas baik kelompok maupun individu sebesar 25%. Untuk norma akademik yang diberlakukan pada perkuliahan mata kuliah karantina kesehatan berupa yang pertama adalah kehadiran mahasiswa. Kehadiran mahasiswa tidak termasuk dalam komponen penilaian ya. Jadi jika kalian pun hadir 100%, namun kalian belum mampu mencapai standar minimal dari nilai di masing-masing komponen, maka mungkin penilaian akhir kalian mungkin tidak akan maksimal. Namun kehadiran mahasiswa itu diperuntukkan untuk perizinan apakah kalian dapat mengikuti ujian atau tidak. Kehadiran mahasiswa dalam pembelajaran diwajibkan minimal 80% dari total pertemuan kuliah yang terlaksana. Total pertemuan kuliah yang direncanakan ada 16 pertemuan. 2 diantaranya adalah ujian, baik ujian tengah semester maupun ujian akhir semester. Kegiatan pembelajaran itu sesuai dengan jadwal resmi, dan jika terjadi perubahan, maka itu merupakan perubahan yang ditetapkan bersama antara dosen dan mahasiswa. Jadi sudah mencapai kesepakatan, tidak merupakan perubahan sepihak seperti itu ya. Toleransi keterlambatan adalah 15 menit dari dosen membuka mata kuliah. Ini lebih diberlakukan apabila kuliah dilakukan secara offline atau luring. Untuk kuliah luring yang diberlakukan adalah absensi di e-learning. Ya, jadi absensi biasanya akan dibuka selama 1 jam di awal, gitu ya. Untuk kalian yang telat melakukan absensi atau presensi, maka kalian dianggap alfa.
Nah, untuk kehadiran di ruang Zoom itu kalau bisa memang beberapa menit sebelum perkuliahan dimulai. Namun memang karena beberapa kondisi dan kendala terkadang terjadi kondisi keluar masuk ya, sehingga kalian masuk di tengah-tengah pembelajaran. Apabila ada tugas, maka pengumpulan tugas dikumpulkan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Nah, yang berhalangan mengikuti perkuliahan, baik karena sakit atau tidak dapat mengikuti perkuliahan, itu harus ada keterangan sakit atau surat pemberitahuan sakit dan halangan lainnya, itu dengan menghubungi dosen sebelum perkuliahan. Oke, selanjutnya mahasiswa yang telat ya, yang terpaksa harus presensinya alfa, itu dapat melakukan perbaikan presensi dengan terlebih dahulu mendapatkan tugas meresum materi pembelajaran sebagai hukuman. Biasanya materi yang diresum adalah materi ketika dia materi yang sesuai diajarkan pada saat dia berhalangan hadir, seperti itu ya. Dan pada saat mengikuti perkuliahan, mahasiswa diharuskan berpakaian yang sopan dan sebisa mungkin menghidupkan video selama perkuliahan. Apabila pada saat ujian kemudian terjadi kecurangan dan kecurangan tersebut terdeteksi, maka nilai mata kuliah yang bersangkutan atau yang melakukan kecurangan itu dipastikan 0. Hal ini sesuai dengan peraturan akademik. Untuk mata kuliah karantina kesehatan pada tahun 2021 itu diampu oleh 2 dosen. Yang pertama adalah saya sendiri, Dwi Septiawati, SKM MKM, atau nanti akan kalian temui pada silabus atau jadwal perkuliahan ataupun RPS sebagai kode DS. Dan yang kedua adalah Ibu Anggun Budiastuti, SKM MFPIT, yang kodenya adalah AB. Untuk rencana jadwal perkuliahan, sesuai dengan jadwal, perkuliahan dilakukan setiap hari Rabu pukul 8.30 sampai dengan 10.10 waktu Indonesia Barat. Ini untuk jadwal mata kuliah wajib bagi semester 7. Namun pada revisi jadwal ternyata ada adik kelas angkatan 2019 yang juga mengambil mata kuliah ini dengan jadwal yaitu Rabu pukul 13 sampai dengan 14.40 waktu Indonesia bagian Barat. Oleh karena itu, sesuai dengan kesepakatan, kita akan memfikskan jadwal perkuliahan kita semuanya, baik angkatan 2018 semester 7 maupun 2019 semester 5, itu di hari Rabu pukul 13 sampai dengan 14.40 waktu Indonesia Barat. Dan apabila di pertengahan perkuliahan selama 1 semester ini akan ada reschedule, maka reschedule itu sesuai dengan kesepakatan antara dosen dan mahasiswa dan akan diberitahukan sebelum perkuliahan dilaksanakan. Dan ini adalah silabus atau jadwal perkuliahan selama 1 semester atau 16 pertemuan. Untuk pertemuan pertama pada hari ini, 18 Agustus 2021, akan diisi oleh saya, Dwi Septiawati, dengan submateri yaitu kontrak kuliah, definisi dan istilah terkait karantina kesehatan, tujuan, ruang lingkup, dan ruang lingkup. Untuk materi pada pertemuan kedua itu berkaitan dengan global health. Ya, submaterinya adalah peraturan yang berkaitan dengan kekarantinaan kesehatan seperti International Health Regulation atau IHR 2005, kemudian Global Health Security Agenda 2018, kemudian respon terhadap public health emergency of international concern, itu akan disampaikan oleh Ibu Anggun. Pada pertemuan ketiga dan keempat masih akan disampaikan oleh Ibu Anggun mengenai karantina kesehatan bagian pertama. Kemudian pada pertemuan kelima dan pertemuan keenam itu karantina kesehatan bagian kedua akan disampaikan juga oleh Ibu Anggun. Untuk pertemuan ke-7 dan ke-8 itu akan membahas tentang materi pencegahan dan pengendalian penyakit menular yang masih akan disampaikan oleh Ibu Anggun.
Insya Allah jika tidak ada halangan, maka pada tanggal 13 Oktober 2021 kita akan melaksanakan ujian tengah semester yang akan dikoordinir oleh Ibu Anggun. Pada pertemuan ke-10 dan ke-11 akan membahas tentang pengendalian kesehatan lingkungan dan kajian pengendalian risiko lingkungan di bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara oleh saya, Dwi Septiawati. Pada pertemuan 12 dan 13 akan membahas tentang dokumen karantina kesehatan untuk alat angkut, orang, dan barang. Dan untuk pertemuan 14 dan 15 itu akan membahas tentang mereview tugas kelompok kalian. Ya, nanti akan dibagi dua, jadi pada pertemuan ke-14 kelompok 1 dan 5, kelompok 1 hingga 5, dan pada pertemuan ke-15 kelompok 6 hingga 10. Dan pada pertemuan ke-16, mungkin di akhir November atau sesuai dengan jadwal dari fakultas maupun jurusan, kita akan melakukan ujian akhir semester. Untuk tugas kelompok sendiri, sebelumnya untuk tugas individu, mungkin nanti akan disampaikan oleh dosen pada masing-masing sesi. Jadi bergantung dari dosennya ada tugas atau tidak. Tetapi untuk tugas kelompoknya, nama tugasnya adalah mereview perbandingan pelaksanaan karantina kesehatan dari beberapa negara. Deskripsi tugasnya seperti ini. Yang pertama, setiap kelompok dipersilakan untuk memilih salah satu negara atau satu negara yang akan direview pelaksanaan karantina kesehatannya. Kemudian, lakukan review. Poin reviewnya meliputi implementasi, perbedaan dengan pelaksanaan di Indonesia, kelebihan dari karantina kesehatan yang ada di negara tersebut, serta kekurangannya. Ya, hasil review tersebut kemudian ditulis dalam format laporan yang terdiri dari satu yaitu cover, yang kedua daftar isi, yang ketiga pendahuluan yang terdiri dari introduksi tentang apa itu karantina kesehatan, kemudian yang keempat hasil review. Hasil review ini terdiri dari subbab implementasi karantina kesehatan di negara tersebut, poin perbedaannya dengan pelaksanaan karantina kesehatan di Indonesia, kelebihannya apa saja gitu ya dari pelaksanaan itu. Kemudian yang keempat yaitu kekurangan dari implementasi. Maksudnya di sini kekurangannya itu mungkin ada aspek negatif dari pelaksanaannya atau seperti apa. Dan yang kelima opsional ya, jika ada pembahasan lain yang mau disampaikan. Kemudian bagian yang kelima, bagian lampiran. Jadi di sini kalian bisa melampirkan undang-undang atau peraturan yang menjadi sumber dari kalian menyelesaikan tugas ini seperti itu ya. Untuk aturan tugas kelompoknya dalam satu kelas, jadi kalau tidak salah ya ada berapa nih jumlahnya? Angkatan 2018 ada 10, angkatan 2019 nanti kita cross check ada berapa, tetapi kalian membagi kelompok menjadi 10 kelompok. Gitu ya. Bebas pembagian kelompoknya saya serahkan kepada kalian ya. Kemudian setiap kelompok nanti memilih satu negara yang dipilih. Dan kalau bisa, setiap kelompok itu negaranya berbeda-beda, tidak boleh sama. Kemudian yang ketiga, tugasnya itu akan dipresentasikan. File presentasinya dalam bentuk Microsoft PowerPoint, dan itu dipresentasikan pada minggu ke-14 dan minggu ke-15 sesuai dengan jadwal. Ya, tadi yang sudah disampaikan bahwa minggu ke-14 itu adalah kelompok 1 sampai 5, dan minggu ke-15 itu adalah kelompok 6 sampai 10. Kemudian pengumpulan final tugas melalui e-learning yang nanti akan saya buatkan menu untuk uploadnya, itu dikumpulkan tugasnya pada minggu ke-16 atau berbarengan dengan pelaksanaan UAS. Biasanya akan dibuka selama 1 hari untuk bisa diupload. Keterlambatan pengumpulan tugas itu akan mendapatkan pengurangan poin penilaian sebanyak 2 poin per hari. Ya, jadi misalnya awalnya tugas kalian itu nilainya 90 karena mungkin terlambat 3 hari, maka nanti akan dikurangi 6 poin seperti itu ya. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai kontrak kuliah dan introduksi mata kuliah. Kita akan berlanjut ke video selanjutnya mengenai materi pengantar karantina kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.